Apanya jelek banget kayak gitu. Lu anjing. Apaan sih? Apaan sih? Nah, sama. Lu yang anjing. Lu yang menang. Lu anjing. Lu yang dan Sore Ibu. Pak Teguh, ada keperluan apa ya Pak? Ini Ibu, saya mau melaporkan terkait beberapa yang lalu karena ada beberapa pendatang itu membawa minuman keras serta tiap malam itu mereka ribut sampai larut malam Ibu. Sudah separah itu ya Pak kejadiannya? Ya benar Ibu, bahkan sampai tiap kamar itu beberapa kamar di depan itu udah ada botol-botol kosong bekas minuman keras yang berserakan Ibu. Jadi warga itu nggak nyaman berada di kos itu. Gini Pak, saya terima dulu, tampung dulu keluhan dari Bapak sebagai warga desa di sini. Nanti saya aturkan pertemuan dengan para tokoh desa yang lain serta para pemilik kos-kosan yang mungkin memiliki keluhan sama seperti Bapak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penindakan warga pendatang tersebut ya Pak ya. Terima kasih ya Bu, saya tungguin Bu yang selanjutnya. Oke, hati-hati Ya. Pak, terima kasih. Bisa selaras terapkan aturan administrasi kos bagi pendatang. Bukannya oknum aja yang bermasalah. Nggak bisa kalau kayak gini. Coba aku telepon Sarah. Halo, itu infonya betul? Oh enggak? Siang Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Bu. Ini dia sudah datang, iya siang. Selamat siang. Siang. Kita lagi satu. Selamat siang. Ini bawahnya. Selamat siang, Ya. Pak. Bapak Kos. Apa kabar Pak? Baik. Baik-baik ya. Ibu jurnalis. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Lama nunggunya? Enggak. Iya, gampang ya nyari rumah. Iya, lama sekali dia ya. Selamat duduk deh. Selamat siang. Maksudnya. Baik, apakah semuanya sudah hadir pada hari ini? Siap, Sudah. 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 Semuanya sudah hadir semua. Oke, karena semuanya sudah pada datang, selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia hadir pada hari ini. Kami dari pemerintah desa tuh memahami banget kalau misalkan beberapa waktu terakhir itu adalah kayak beberapa permasalahan di desa Selaras. Iya, betul. Karena itu pemerintah desa hadir pada hari ini ingin membantu mempertemukan lah kedua pihak ini agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Baik. Benar sekali. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak dan juga Ibu karena sudah bersedia hadir pada mediasi kita pada hari ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya mediasi kita hari ini difasilitasi karena terdapat beberapa laporan khususnya dari pihak warga yang memiliki kos-kosan bahwasannya terdapat keributan dari warga pendatang. Kami juga mendapat protes dari warga pendatang mengenai kebijakan yang kami keluarkan kemarin mengenai pembatasan bagi para pendatang untuk tinggal ataupun ngekos di desa kami. Oke.
Kami juga datang untuk menjelaskan posisi kami. Karena akhir-akhir ini kami melihat bahwasanya masyarakat desa menganggap bahwa kami sebagai pendatang sering membuat masalah. Bukan Ya, begitu baik. maksudnya, tapi memang kejadiannya berbulan-bulan lalu itu membuat warga takut. Nah, kami mengerti keresahan warga untuk saat ini. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya tidak semua pendatang melakukan hal-hal seperti itu. Oke, baik. Saya harap semua pihak bisa menahan emosinya terlebih dahulu ya. Kita di sini berkumpul bukan untuk saling menyalahkan, tetapi kita untuk mencari solusi bersama dari kedua belah pihak. Saya harap hari ini semua belah pihak dapat berbicara secara terbuka. Kami dari pemerintah desa juga akan bersikap netral pada permasalahan ini. Kami juga ingin memastikan bahwa solusi yang dihasilkan nanti itu dapat melindungi keamanan masyarakat tanpa merugikan hak pihak lainnya juga. Berarti hasil mediasi nanti akan menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak. Iya benar, karena tujuan utama mediasi itu kan mencapai penyelesaian ya, yang adil dan menguntungkan semua pihak tanpa adanya kayak menguntungkan salah satu pihak aja. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini kita akan masuk ke proses mediasi secara resmi. Semua pihak nanti akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada hari ini. Dan saya juga memahami bahwa situasi yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan ketegangan di masyarakat, terutama bagi dua belah pihak. Karena itu saya berharap dalam pertemuan ini dapat menjadi ruang dialog yang baik bagi kita semua dan kita semua kelancaran untuk mendapatkan solusinya bersama. Terima kasih. Kami juga dari pihak desa berharap bahwasannya mediasi kita pada hari ini dapat memberikan solusi dan penyelesaian bagi keresahan warga desa beberapa hari belakangan ini. Kami juga berharap melalui mediasi ini bisa mendapatkan keadilan bagi para pendatang. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan dan mempertegas bahwa tujuan mediasi ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa juga yang salah, tetapi di sini tujuan utama kita adalah mencari solusi bersama agar kedua belah pihak dan masyarakat bersama bisa kembali hidup aman dan damai. Karena itu, saya juga berharap semua pihak berbicara dengan tenang dan tanpa emosi. Dan dalam mediasi ini, semua pihak memiliki hak berbicara yang sama dan berpendapat bersama. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya akan membacakan tata tertib mediasi. Mohon Bapak dan Ibu untuk mendengarkan secara baik. Yang pertama, setiap pihak dilarang memotong pembicaraan pihak lain. Yang kedua, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa kasar, menghina, ataupun provokatif. Dan yang ketiga, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berpendapat di sini. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan fokus pada penyelesaian masalah, bukan menyerang pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, seluruh pihak wajib menjaga suasana tetap kondusif selama mediasi berlangsung. Apakah semua pihak setuju dengan tata tertib tersebut? Baik, saya sebagai tokoh adat desa, saya sangat setuju untuk mengikuti tata tertib kami dalam mediasi pada hari ini. Oke, baik. Saya sebagai warga pendatang, perwakilan warga pendatang juga sangat setuju. Baik. Saya selaku perwakilan warga desa dan pemilik kos-kosan sangat setuju dengan peraturan itu. Oke. Dari pemerintah daerah juga akan mendukung berjalannya proses mediasi ini dengan tertib dan damai. Saya sebagai jurnalis juga akan meliput proses ini secara netral. Oke. Baik, setelah semuanya setuju pada peraturan ini, saya harap setelah ini semua pihak dapat menyampaikan pendapat dengan jujur, tetapi tetap saling menghormati satu sama lain. Karena tujuan kita hari ini bukan memperbesar konflik, tapi mencari jalan keluar bersama. Kalau begitu, mediasi resmi mulai dibuka. Saya persilahkan pihak desa terlebih dahulu untuk menyampaikan keresahan masyarakat dan alasan munculnya aturan pembahasan pendatang. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan mediasi hari ini, saya ingin meluruskan sedikit mengenai peraturan tentang pembatasan pendatang di desa kami yang baru-baru ini kami luncurkan. Jadi peraturan itu kami buat bukan untuk niat membenci, menyudutkan ataupun menyalahkan pihak pendatang atas segala keresahan warga yang warga laporkan kepada saya. Jadi beberapa hari yang lalu, akhir-akhir ini
banyak sekali warga desa yang melapor kepada saya bahwasannya di kos-kosan mereka terdapat keributan yang disebabkan oleh para pendatang. Mereka entah itu mereka nongkrong-nongkrong, entah itu mereka pesta minuman keras seperti itu. Jadi musiknya yang mengganggu dan suara-suaranya itu lumayan meresahkan dan mengganggu waktu istirahat dari para penghuni kos dan juga warga sekitar. Oke. Mungkin Bapak Teguh ada laporan juga bisa disampaikan? Ya benar sekali apa yang disampaikan Bu Cinita tadi. Saya selaku pemilik kos setiap jam 12 malam itu selalu ada keributan dari penghuni-penghuni di kos pendatang itu. Dan juga teriak-teriakan, musik-musik keras juga ada. Apakah Bapak sudah pernah mencoba untuk menegurnya? Sudah beberapa kali saya sudah menegurnya mereka, tapi mereka selalu minta maaf dan tapi mereka itu terus mengulang-ulangi setiap hari. Oke, Benar, baik. Ibu. Jadi selain keributan juga, masyarakat juga resah karena selain mereka nongkrong, mereka juga pesta minuman keras. Jadi kan takutnya Betul, baik. terjadi hal-hal yang di luar kendali kita akibat dari efek minuman keras tersebut. Oke, baik. Seperti itu. Namun apakah perkelahian itu sering terjadi? Nggak setiap hari, cuman beberapa kali memang terjadi dan itu cukup membuat resah masyarakat yang tinggal di sekitar. Takutnya mereka juga kena imbas atas perkelahian tersebut. Kita tidak pernah tahu bagaimana. Beberapa orang tua juga mulai khawatir tentang anak-anak mereka karena suasana desa udah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Selain masalah keributan minuman keras, hal tersebut apakah ada keresahan yang lain mungkin? Ada mereka tuh biasanya minum minuman berkumpul itu membuat lingkungan jadi kotor karena membuang sampah sembarangan serta botol minuman itu mereka buang di sekitar kos itu. Oke, baik. Ya, betul sekali. Jadi dari beberapa perilaku para pendatang tersebutlah yang mendorong kami sebagai pihak adat desa juga untuk segera meluncurkan peraturan untuk menindak hal-hal tersebut. Karena juga bagaimanapun juga kami sangat mendahulukan keamanan dari warga kami. Baik, berarti saya dapat simpulkan bahwa hal itu yang memunculkan keputusan pembatasan pendatang. Apakah benar seperti itu? Iya, ya, betul sekali. Jadi beberapa hal tersebutlah yang memicu saya untuk mengadakan pertemuan kemarin dengan beberapa tokoh adat dan warga desa juga yang terkena dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, dari situlah kita membahas peraturan yang akhirnya muncul peraturan bahwasannya kita membatasi pendatang untuk tinggal maupun ngekos di desa kami. Seperti itu. Oke, baik. Apakah keputusan tersebut diambil melalui rapat desa? Ya, benar sekali. Jadi kami mengadakan rapat bersama tokoh masyarakat, tokoh desa adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar juga. Jadi sebagian besar memang keputusan yang kita buat itu bukan serta-merta dari satu pihak desa saja, tetapi juga itu desakan dari warga sekitar karena situasi yang sudah tidak kondusif lagi, lingkungan yang sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang memicu kami untuk meluncurkan peraturan mengenai pendatang tersebut. Seperti itu. Baik, maaf sebelumnya, apakah saat itu ada warga yang menolak keputusan tersebut? Sebenarnya beberapa warga sudah sempat mengingatkan agar jangan semua pendatang disalahkan atas kejadian ini. Namun ternyata lebih banyak warga yang merasa terganggu. Jadi mau tidak mau kami membuat peraturan ini agar para pendatang yang membuat onar ini merasa lebih jeralah seperti itu. Berarti emang semua keputusan itu sebenarnya tuh ada karena emang dari keresahan dan ketakutan dari warga ya berarti? Iya, betul sekali. Keresahan dan ketakutan dari warga desa itulah yang mendorong kami untuk bertindak seperti ini. Oke, baik. Tapi peraturan ini mengakibatkan kami sebagai warga pendatang itu merasa selalu dicurigai oleh masyarakat. Ya, kami paham sekali atas adanya peraturan ini. Memang banyak sekali warga pendatang yang protes bahkan kecewa dengan peraturan yang kami buat. Tapi bagaimana boleh buat, itulah keputusan yang saya ambil untuk melindungi warga desa. Nah, karena itu juga kami bersedia untuk hadir pada mediasi hari ini. Besar harapan kami dalam mediasi ini kami bisa mencari solusi yang sebaik-baiknya agar warga desa tetap aman dan tidak juga memberatkan pihak pendatang. Seperti itu. Oke, baik. Terima
terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan semua pendapatnya masing-masing. Jadi inti dari kepentingan pihak desa adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, betul begitu? Benar sekali. Oke, terima kasih. Sekarang saya persilahkan pihak pendatang untuk menyampaikan tanggapan mereka. Oke, sebelumnya terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwasanya kami juga memahami keresahan masyarakat desa. Kami juga tidak membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para oknum seperti pesta miras ataupun perkelahian. Betul. Baik, kalau memang para pendatang memahami betul keresahan warga, mengapa kejadian seperti ini terus berulang kali terjadi? Kami akui memang ada beberapa oknum yang melakukan hal tersebut, dan kami juga merasa dirugikan atas tindakan yang mereka lakukan. Tapi yang banyak dilihat oleh masyarakat itu kebanyakan oleh masyarakat pendatang. Nah, itulah yang membuat kami sedih, karena akhirnya semua pendatang dianggap sama. Padahal banyak dari kami yang datang ke sini tujuannya untuk berkuliah dan bekerja. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang dirasakan oleh pihak pendatang setelah keputusan pembatasan itu muncul? Baik, setelah keputusan itu muncul, suasana mulai berubah. Banyak masyarakat desa memandang kami dengan penuh curiga. Bahkan ada teman-teman kami yang mulai jaga jarak, banyak warga yang mulai menjaga jarak dengan kami. Bahkan ada beberapa teman-teman kami yang bahkan sampai ditolak ketika mencari tempat tinggal seperti kos. Baik. Apakah dari pihak jurnalis mungkin ada pertanyaan? Berarti dampaknya cukup besar bagi kehidupan para pendatang ya? Iya, cukup besar, dan itu membuat kami merasa dihukum karena hanya ini kesalahan beberapa oknum. Yang membuat masalah hanya oknum tertentu, tapi kenapa semua pendatang dianggap sama? Ya, karena itu tadi masyarakat punya alasan kuat untuk merasa takut dan resah berada di lingkungan mereka. Karena memang sebelumnya lingkungan desa kami itu terkenal dengan tertib, sebelumnya rasa aman, rasa nyaman itu sangat tentram di lingkungan kami. Jadi dengan adanya kejadian akhir-akhir ini, itulah yang membuat keluarga merasa resah seperti itu. Kami memahami betul apa yang dirasakan oleh warga. Bila kami di posisi warga desa juga tentu kami akan melakukan hal yang sama. Kami juga akan merasa terganggu. Namun kami berharap masyarakat bisa melihat bahwa masalah ini hanya dilakukan oleh individu, bukan semua pendatang. Oke, baik. Saya jadi ngomong. Oke, Tapi apakah pihak pendatang itu bersedia untuk membantu menjaga ketertiban lingkungan keamanan? Tentu kami juga ingin hidup yang aman bersama dengan warga desa. Kami tidak mau kami sebagai pendatang itu dianggap buruk oleh warga desa. Kalau memang begitu, kenapa selama ini sesama pendatang tidak saling mengingatkan? Jujur saja, selama ini komunikasi kami kurang baik. Kadang kami menganggap bahwa masalah ini ya urusan individu, bukan masalah kami semua. Tapi ternyata melalui setelah keputusan ini keluar, kami mulai merasa bahwa tindakan beberapa orang ini juga memiliki dampak yang besar bagi kami pendatang yang lain. Oke, baik. Jadi mungkin saya ingin meluruskan lagi bahwasannya sebenarnya masyarakat keinginannya sederhana saja ya. Kami ingin lingkungan kami kembali aman dan tertib seperti dulu lagi. Seperti itu. Nah, kami juga berharap seperti itu. Kami hanya ingin diperlakukan secara adil. Kami tidak ingin langsung dicap buruk hanya karena perlakuan atau hanya karena masalah beberapa oknum saja. Sebelumnya, apakah pihak pendatang merasa keputusan pembatasan pendatang termasuk sebagai bentuk diskriminasi? Jujur saja iya, karena keputusan ini membuat para pendatang itu seolah dianggap berbahaya. Baik. Berarti dalam permasalahan seperti ini tuh penting banget ya buat kayak membedakan antara kelompok, identitas kelompok, dan perilaku individu itu sendiri. Karena kalau misalkan semua orang itu digeneralisasi sama, maka konflik ini nih, permasalahan ini tuh bakal semakin melebar kemana-mana nantinya. Oke, jadi di sini saya melihat sebenarnya kedua belah pihak itu memiliki tujuan yang sama. Pihak desa ingin keamanan dan ketertiban untuk warga di sekitarnya, sedangkan pihak pendatang lain ingin hidup tenang dan diperlakukan adil. Benar begitu? Betul sekali.
kami juga siap mengikuti setiap aturan atau larangan yang ada di desa selagi aturan itu tidak memberatkan salah satu pihak. Oke, baik. Kalau memang ada niat seperti itu, mari kita cari sama-sama solusinya di mediasi pada hari ini. Saya juga tidak keberatan dengan pendatang kalau mereka menghormati aturan desa. Ya, kami juga ingin menjadi bagian dari masyarakat desa. Kami tidak ingin dicap buruk atau dianggap sebagai pembuat onar hanya karena perlakuan beberapa opini. Oke, baik, terima kasih para perwakilan pendatang dan juga pihak desa sudah menyampaikan aspirasinya masing-masing dan mencari solusi bersama untuk permasalahan ini. Saya rasa kedua belah pihak sudah mulai memahami posisi masing-masing dan setelah ini kita akan masuk ke tahap pembahasan solusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak yang seperti tadi setelah saya sampaikan, sekarang saya ingin meminta penjelasan dari pemerintah daerah mengenai penjelasan persoalan ini dari perspektif hukum dan sosiologi hukum bagaimana peraturan tersebut. Karena konflik yang terjadi ini bukan hanya soal keributan lingkungan, tapi sudah menyangkut hubungan sosial di masyarakat. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menjelaskan bahwa permasalahan ini tuh sebenarnya sering banget ya, cukup sering terjadi malah di kehidupan masyarakat. Terutama kalau misalkan emang ada perbedaan kepentingan antara beberapa kelompok masyarakat. Perbedaan kepentingan apa sebelumnya? Kalau dalam permasalahan ini, di satu sisi warga desa ingin menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya mereka. Sedangkan kalau misalkan dari para pendatang, itu ingin mendapatkan perlakuan yang tidak digeneralisasi. Jadi ketika kedua kepentingan itu bertemu tanpa adanya komunikasi yang baik, maka itu bakal muncul konflik sosial. Oke, berarti konflik ini bukan soal individu yang membuat keributan. Iya betul. Awalnya memang cuman beberapa tindakan dari beberapa orang, tapi lama-lama itu berkembang menjadi konflik antar kelompok karena muncul rasa curiga dan ketidakpercayaan. Nah, disitulah baru kita penting untuk memahami konflik ini dari perspektif sosiologi hukum. Karena hukum itu bukan hanya berbicara tentang aturan tertulis doang, tapi juga tentang hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan mungkin bisa dijelaskan mengenai posisi hukum adat dalam kasus ini supaya kita bisa memahami dalam perspektif yang sama. Tentu akan saya jelaskan. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu hukum adat itu diakui keberadaannya oleh negara kita. Masyarakat adat itu mempunyai hukum masyarakat itu mempunyai hak untuk menjaga nilai budaya dan ketertiban di lingkungannya. Baik. Karena itu sebenarnya wajar apabila tokoh adat dan warga desa ingin menjaga keamanan desa mereka. Mungkin ada pendapat? Dan sekali saya juga setuju karena memang kami dari pihak desa pun merasa memiliki tanggung jawab ya atas warga kami. Jadi segala keresahan, laporan dari mereka kami merasa bertanggung jawab untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Seperti itu. Iya, tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Walaupun emang hukum adat ini memang harus diakui, tapi ada aturan adat yang tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Jadi, apakah keputusan pembatasan pendatang bisa dianggap sebagai bermasalah? Bisa berpotensi bermasalah kalau semua pendatang itu diperlakukan sama tanpa melihat perilaku masing-masing individunya. Karena setiap warga negara itu memiliki hak untuk tinggal, bekerja, dan diperlakukan secara adil. Nah, itulah yang kami rasakan. Kami merasa langsung dicurigai hanya karena status kami sebagai pendatang. Jujur saja, memang banyak warga yang mulai berpikir seperti itu. Kalau dalam hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kelompok tertentu itu tidak dibenarkan ya. Karena hukum itu sebenarnya memang harus melindungi semua orang itu secara adil. Jadi dari pihak desa pun harus berhati-hati dalam membuat peraturan. Iya dong Ibu, karena tujuan menjaga keamanan itu kan tidak boleh sampai menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok lain. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Tapi tadi sempat disebutkan tentang hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Apakah itu yang disebut pluralisme hukum? Iya, itu yang disebut pluralisme hukum. Jadi
Pluralisme hukum itu adalah keadaan ketika dalam masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum Baik. yang berjalan bersamaan. Contohnya di desa adat ini, desa ini ada yang namanya hukum adat kan, aturan masyarakat dan juga hukum negara. Hukum adat itu penting banget untuk menjaga nilai budaya dan ketertiban masyarakat. Tetapi hukum negara juga penting untuk memastikan hak setiap warga tetap dilindungi. Jadi mediasi ini sebenarnya menjadi jalan untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut. Iya benar, karena penyelesaian permasalahan ini tidak bisa kita lihat hanya dari satu sisi aja. Oke, baik. Kalau dari sisi teori sosiologi sendiri, bagaimana konflik ini dijelaskan? Oke, saya izin jelasin ya. Kalau misalkan dalam teorinya konflik dari Karl Marx, dijelaskan kalau masyarakat ini terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan itu bertabrakan, maka konflik itu bakal muncul. Lalu jika begitu, bagaimana penerapannya dalam kasus ini? Dalam kasus ini, warga desa itu kan memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Betul. Sementara pendatang memiliki kepentingan untuk diterima dan diperlakukan secara adil ya. Karena kedua pihak itu sama-sama mempertahankan kepentingannya, maka muncullah konflik sosial. Jadi konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak itu tadi ya, seperti Ibu katakan. Ya, betul. Dan juga warga merasa juga lingkungan mereka juga terganggu kalau misalkan sedangkan pendatang itu merasa mendapatkan stigma negatif yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih. Dan lalu bagaimana dengan teori labeling? Oke, saya izin jelaskan lagi. Kalau misalkan teori labeling itu ada dari namanya tokohnya adalah Howard Becker yang menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok itu bisa dianggap menyimpang karena diberi label tertentu oleh masyarakat. Misalnya ada beberapa warga atau pendatang yang membuat keributan. Kemudian pendatang itu mulai diberi label bahwa pendatang itu adalah pembuat masalah. Dari situlah teori labeling muncul. Makanya lama-kelamaan label itu melekat kepada seluruh pendatang tanpa adanya generalisasi. Mau itu pendatang itu tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari pendatang, apakah ada pendapat mengenai hal tersebut? Jadi begitulah yang kami rasakan. Kami mulai melihat bahwa warga desa itu melihat kami dengan rasa curiga. Jadi kami mulai merasa tidak aman di dalam lingkungan. Oke, baik. Jika dari warga desa, apakah ada pendapatnya? Jujur saja dari warga desa itu banyak warga yang punya pemikiran seperti itu juga. Oke. Nah, itu malah yang berbahaya. Karena ketika sebuah kelompok itu terus diberi stigma-stigma negatif seperti itu, hubungan sosial kita dalam masyarakat itu bahkan semakin buruk. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya dari perbincangan kedua belah pihak. Jadi dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi dari dua belah pihak, dari warga dan juga dari para pendatang. Kalau begitu, setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencari solusi bersama yang bisa diterima oleh semua belah pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemerintah desa dan warga sekitar dan juga pendatang yang telah hadir menjadi perwakilan pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi kepentingan. Di mana pada tahap ini saya ingin semua pihak fokus kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bukan lagi menyalahkan pihak dari satu sama lain. Dan saya akan mulai terlebih dahulu dari pihak desa untuk menyampaikan aspirasinya. Kepada pihak desa, apa yang sebenarnya paling ingin dijaga oleh masyarakat? Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Sebenarnya sederhana saja. Kami dari pihak desa yang paling penting bagi kami adalah rasa aman dan nyaman dari warga kami, di mana biar nanti warga bisa beraktivitas dengan nyaman, istirahat dengan tenang di malam hari, dan juga anak-anak juga kembali dapat bermain dengan rasa aman dan nyaman. Seperti itu saja. Itu apa disampaikan Ibu Cinita tadi, karena selama beberapa bulan terakhir masyarakat itu tidak nyaman, kemudian keributan tiap malam itu membuat warga itu sulit tidur, kemudian perkelahian antar pemuda membuat masyarakat menjadi takut. Benar. Izin juga meluruskan sedikit bahwasanya kami tidak berusaha untuk bermusuhan apalagi menyalahkan para pendatang ya. Di sini kami hanya ingin menjaga
keamanan dan kenyamanan dari warga kami itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu dari perwakilan desa dan juga Bapak sebagai pemilik kos di sini. Sebelumnya saya ingin mendengar dari pihak pendatang, apa yang sebenarnya paling kalian harapkan dari hasil mediasi ini? Baik, terima kasih. Tentu saja yang kami harapkan dari mediasi ini adalah diperlakukan secara adil. Kami tidak ingin semua pendatang itu dipandang atau dianggap sebagai pembuat masalah. Kami ingin masyarakat desa itu melihat kami sebagai individu, bukan berdasarkan status kami sebagai pendatang. Tujuan kami datang ke desa ini juga untuk bekerja dan kuliah. Dan juga kami ingin membangun hubungan yang baik dengan warga desa dan juga mau diterima oleh warga desa. Oke, jadi kepentingan utama dari pihak pendatang seperti yang sudah disampaikan tadi itu ingin diterima dan tidak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, betul? Ya, betul sekali. Kami ingin hidup damai dan rukun bersama warga desa. Oke, saya izin menambahkan. Baik, silakan. Berarti ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya kedua pihak memiliki tujuan yang hampir sama ya. Jadi pihak desa ingin keamanan dan ketertiban, sedangkan pihak pendatang juga ingin hidup aman dan nyaman. Artinya sebenarnya kedua pihak ini sama-sama menginginkan lingkungan yang damai sebenarnya. Betul sekali. Dari kedua sudut pandang tersebut saya juga melihat hal yang sama. Tetapi masalahnya selama ini kedua belah pihak itu lebih fokus pada rasa marah dan emosional dan rasa curiga terhadap mencoba daripada mereka mencoba memahami satu sama lain. Seperti itu yang saya simpulkan di sini. Benar-benar kami rasa juga seperti itu karena memang masyarakat saya lihat dari warga saya juga sudah terlalu emosional lah akibat kejadian-kejadian yang belakangan ini terjadi. Jadi itu yang memicu mereka untuk bersikap impulsif seperti itu. Oke, dari pendatang mungkin ada tambahan? Dan kami juga mungkin merasa bahwa kami sebagai warga pendatang kurang membangun komunikasi bersama dengan masyarakat desa. Baik. Mungkin jujur dari kami selaku warga desa juga mungkin hubungan dari kami dengan pendatang juga kurang baik. Sebetulnya dari permasalahan ini itu adalah salah satu akar masalahnya dari permasalahan yang kita alami saat ini. Ketika komunikasi kurang baik, maka prasangka akan lebih mudah muncul. Maka dari itu warga sekitar juga lebih emosional terhadap warga pendatang. Izin saya tambahkan, maka dari itu kalau misalkan prasangka itu muncul secara terus menerus, maka konflik ini, permasalahan sosial ini bakalan menjadi semakin besar. Itu sih. Oke, dari pendatang mungkin ada yang mau disampaikan? Karena itu kami sebagai pendatang sebenarnya sangat ingin dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat desa. Berarti kalau begitu para pendatang siap untuk ikut menjaga lingkungan, menghormati aturan desa dan juga mengikuti aturan kami. Kalau memang bisa, pastinya saya rasa masyarakat kita akan bisa hidup berdamai bersama dengan para pendatang. Ya tentu saja kami siap melakukan hal itu. Oke. Saya juga sebenarnya tidak keberatan dengan pendatang yang tertib dan menghormati warga sekitar. Oke, jadi saya juga dapat simpulkan setelah perbincangan ini berarti sekarang kita sudah menemukan titik temu karena dari pihak desa hanya ingin keamanan bagi warganya. Namun pihak pendatang juga ingin hal yang sama. Mereka ingin keadilan dan penerimaan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dan kedua belah pihak sama-sama ingin hidup damai di sini, betul seperti itu? Betul sekali, dan kami dari pihak desa, kami ingin ada aturan yang jelas yang mengatur tata tertib di desa kami yang bisa diikuti dengan baik oleh warga kami maupun warga kami, baik itu warga kami ataupun warga pendatang. Seperti itu. Berarti kalau misalkan menurut saya, kalau memang sudah mulai memahami kepentingan dari masing-masing, maka proses mencari solusi akan jauh lebih mudah sebenarnya. Oke, baik. Jadi saya rasa tahap identifikasi kepentingan di sini sudah sangat cukup jelas. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu negosiasi solusi. Terima kasih sebelumnya. Baik, sekarang kita akan lanjut karena kedua belah pihak sudah memulai memahami posisi masing-masing. Terima kasih sebelumnya sudah menjalankan mediasi ini secara tertib. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap negosiasi solusi, di mana pada tahap ini saya berharap semua pihak bisa fokus mencari solusi dan juga mencari jalan keluar yang adil dan bisa diterima bersama. Silakan untuk masing-masing pihak menyampaikan usulan solusi untuk menyelesaikan konflik ini. Dimulai dari tokoh adat. Terima kasih.
Baik, kami dari pihak desa, kami sebenarnya simpel saja, kami ingin ada aturan yang jelas yang mengatur ketertiban di desa kami, di mana bisa diikuti oleh warga desa kami dan juga warga pendatang, yaitu kami ingin semua pendatang yang tinggal di desa wajib melapor kepada RT dan pemilik kos, supaya nanti keberadaan mereka bisa dipantau dan bisa dikomunikasikan dengan baik dengan oleh pihak desa. Oke, bagaimana dari pihak pendatang, apakah bisa memahami hal tersebut? Kalau soal pendataan tentu saja kami setuju karena tujuannya juga baik, tujuannya untuk menjaga lingkungan agar jauh lebih aman. Oke, kalau menurut saya pendataan itu memang penting, dan saya ingin menjelaskan kalau misalkan itu bukan bentuk diskriminasi selama diterapkan secara adil kepada semua penghuni tanpa terkecuali ya. Oke, dari Bapak? Selain itu masyarakat juga berharap ada aturan mengenai aktivitas malam hari. Selain ini warga paling terganggu dengan aktivitas malam hari karena ada musik keras sampai keributan tengah malam. Kalau tengah malam perlu ribut, warga jadi sulit beristirahat. Oke, baik. Tentu saja kami memahami itu, tapi kami berharap aturan yang dibuat oleh desa itu tidak terlalu mengekang kami sebagai pendatang. Oke, jadi dapat saya simpulkan di sini pada malam hari warga terganggu atas aktivitas para pendatang. Bagaimana jika disimpulkan kalau dibuat aturan jam tenang lingkungan? Kalau menurut saya itu solusi yang cukup baik ya. Misalnya pada pukul 22.00 WITA, yaitu jam 10 malam, tidak diperbolehkannya para pendatang atau masyarakat itu membuat keributan atau memutar musik keras. Ya, saya rasa masyarakat kami juga bisa menerima peraturan tersebut dengan baik. Baik. Kami juga setuju karena sebenarnya kami juga tidak ingin lingkungan tempat tinggal itu menjadi tidak aman dan nyaman. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas solusinya, atas persetujuannya juga. Dan berarti untuk aturan jam tenang kedua pihak sepakat. Namun bagaimana dengan masalah pesta minuman keras dan perkelahian yang selama ini menjadi sumber keresahan bagi warga? Nah, itulah yang paling membuat warga desa resah. Karena masyarakat itu takut. Karena biasanya setelah melakukan pesta minuman keras itu kan kami tidak tahu efek dari minuman tersebut seperti apa. Bisa Betul. saja mereka membuat hal-hal yang memang di luar kontrol, di luar kendali yang bisa membahayakan warga desa seperti itu. Oke. Beberapa kali warga juga sering turun tangan untuk melerai para pemuda yang berantem. Jujur saja, kami tidak membenarkan tindakan seperti itu. Dan kami tidak ingin semua pendatang itu dicap buruk hanya karena ulah beberapa orang atau beberapa oknum. Oke. Apakah dari pihak pendatang sebelumnya bersedia ikut membantu menjaga ketertiban lingkungan atas hal ini? Oke, tentu saja kami siap. Kami bahkan bisa lebih siap lagi untuk saling mengingatkan sesama pendatang jika ada yang mulai membuat keributan atau mulai membuat masalah. Nah, itu menurut saya penting karena menurut saya bahkan menurut kalian semua juga, kalau misalkan menjaga ketertiban lingkungan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab oleh warga desa sendiri, tapi juga semua orang yang tinggal di desa ini. Ya, kalau memang ada komitmen seperti itu, saya rasa masyarakat juga akan lebih tenang lagi ke depannya. Baik, terima kasih atas pendapatnya dan aspirasinya juga. Kemudian, bagaimana dengan masalah sampah dan kebersihan lingkungan? Warga berharap juga ikut menjaga kebersihan karena selama ini sering ada sampah berserakan karena setelah berkumpul-kumpul di malam hari. Oke, dari para pendatang, apakah ada pendapat? Sebenarnya kami siap untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kami bersedia kok untuk mengikut kerja bakti di desa. Oke. Dari pihak regulator? Kalau misalkan kita lihat dari pandangan sosiologi hukum, hubungan sosial yang baik itu sangat penting buat mencegah adanya permasalahan ini, karena permasalahan ini sering muncul akibat dari kurangnya komunikasi dan munculnya prasangka itu sendiri. Ya, betul. Kalau masyarakat saling mengenal dan berinteraksi dengan baik, rasa curiga juga akan lebih berkurang. Jadi tidak ada stigma negatif kepada para pendatang lagi, begitu. Tapi apakah dengan adanya solusi-solusi ini aturan pembatasan pendatang akan dicabut?
setelah kita melakukan mediasi ini dan mendengar penjelasan dari pihak pendatang juga, saya rasa memang keputusan yang kami ambil kemarin terlalu tergesa-gesa dan terlalu dipengaruhi oleh emosi-emosi yang dirasakan oleh warga-warga desa. Jadi mulai dari keresahan mereka, jadi itulah yang memicu kami untuk bertindak impulsif dan meluncurkan peraturan seperti itu. Oke. Tentu saja kami dari pihak pendatang sangat menghargai atas keterbukaan itu. Nah, karena memang seperti itu, saya pribadi sangat setuju, saya perwakilan dari pihak desa sangat setuju untuk pembatasan pendatang itu dicabut. Yang penting semua pihak sama-sama menjaga ketertiban. Tentu saja kami siap melakukan itu. Dan dari pemerintah daerah juga yang paling penting, jika nanti ada pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah individu pelaku itu sendiri, bukan seluruh kelompok. Jadi yang tentang labeling tadi itu jangan sampai ada. Betul, terima kasih atas peraturannya juga. Dan apakah semua pihak setuju bahwa penyelesaian masalah harus fokus pada perilaku individu bukan identitas kelompok tersebut? Setuju. Baik, saya rasa kita sudah mulai menemukan solusi atau titik temu. Setelah ini saya akan membantu merumuskan hasil kesepakatan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan mulai untuk perumusan kesepakatan hasil mediasi hari ini. Terima kasih, dan setelah mendengarkan pendapat, keberatan, dan usulan dari seluruh pihak, sekarang kita akan masuk ke tahap perumusan kesepakatan. Saya akan membacakan poin-poin dari hasil mediasi hari ini. Jika ada yang ingin ditambahkan atau diperbaiki, silahkan disampaikan, dan saya pertegas untuk mohon diperhatikan. Saya akan mulai dari poin pertama. Aturan pembatasan pendatang akan dicabut karena dianggap dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Poin kedua, semua warga baik desa maupun pendatang wajib menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Dan poin ketiga, pendatang yang baru tinggal di desa wajib melapor kepada RT dan juga pihak desa dan serta pemilik kos juga. Poin keempat, setelah pukul 22.00 WITA, tidak diperbolehkan untuk membuat keributan, memutar musik keras, ataupun aktivitas yang dapat mengganggu warga. Dan poin kelima, pesta minuman keras yang mengganggu ketertiban lingkungan tidak diperbolehkan sama sekali pada kali ini. Dan poin keenam, apabila terjadi pelanggaran atau perkelahian, maka yang bertanggung jawab adalah individu pelaku dan bukan seluruh kelompok pendatang. Poin ketujuh, pendatang akan dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti, ronda malam, kegiatan dan kegiatan lingkungan lainnya. Dan poin kedelapan, yang terakhir, pemerintah desa bersama masyarakat dan pendatang akan melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk menjaga hubungan sosial tetap baik. Apakah dari pihak desa dan juga para perwakilan pendatang setuju dengan hasil kesepakatan tersebut? Terima kasih. Baik, kami dari perwakilan dari warga desa sangat setuju mengenai hasil kesepakatan kami. Baik, apakah dari pihak pendatang juga menyetujui hasil dari mediasi hari ini? Saya sebagai perwakilan para pendatang juga menyetujui, dan juga kami berharap setelah ini tidak ada lagi rasa curiga terhadap kami sebagai warga pendatang. Saya juga berharap setelah ini kita semua hidup dengan tenang. Saya dari pemerintah daerah ingin mengingatkan sekali lagi bahwa penting untuk menjaga komunikasi dan saling menghormati satu sama lain ya. Entah itu kalian pendatang, entah itu kalian masyarakat. Oke? Berarti apakah mediasi hari ini berhasil mencapai kesepakatan damai? Betul sekali, melalui dialog dan komunikasi, kedua belah pihak akhirnya berhasil menemukan solusi bersama untuk memecahkan masalah ini. Ya, saya besar harapan saya dengan adanya mediasi kita pada hari ini, kita warga desa dan juga warga pendatang dapat hidup kembali lebih saling mengayomi satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Baik, dari para pendatang, apakah ada yang ingin disampaikan? Kami juga ingin menjadi bagian dari masyarakat desa, bukan dianggap sebagai ancaman di suatu desa atau tempat di mana kami tinggal. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah melaksanakan mediasi ini dengan tata tertib yang telah tertera dan juga telah damai menemukan solusi untuk kita bersama. Dengan ini, hasil mediasi resmi disepakati bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak karena sudah bersedia berdialog dengan baik hari ini.
Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara oleh seluruh pihak yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Kak? Terima kasih Bu. Semangat Tadi ya. Bu. Oh iya, Sangat Ibu terima kasih sudah datang jauh-jauh ya. Ya, terima kasih juga. Permisi Ibu. Iya. Terima kasih Kak. Baik, untuk selanjutnya sekarang akan dilanjutkan oleh berita penandatanganan acara. Boleh pinjam pulpennya? Terima kasih Ibu. Dari pihak desa. Langsung saja Pak, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dengan hal ini maka mediasi telah resmi menemukan hasil kesepakatan yang damai dan juga telah menemukan solusi untuk permasalahan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Mungkin nanti di akhir ini kita bisa foto bersama dulu ya untuk boleh, boleh. laporan. Baik. Mari. Terima kasih. Mari kita foto bersama. Salaman. Oh iya. Salaman Bapak. Iya. Selamat lagi. Ibu saya. Terima kasih Halo, Bu. ya, terima kasih. Terima kasih ya. Bapak, Ibu, ya terima kasih. Silakan kita foto bersama. Selamat sore pemirsa, saya Priskila melaporkan langsung dari Balai Desa Selaras. Hari ini telah berlangsung proses mediasi antara warga desa dan para pendatang terkait konflik sosial yang terjadi beberapa waktu terakhir. Konflik ini bermula dari keresahan masyarakat akibat beberapa kejadian seperti keributan malam hari, pesta minuman keras, perkelahian antar kelompok pemuda, dan masalah kebersihan lingkungan. Situasi tersebut sempat memicu ketegangan sosial dan memunculnya aturan pembatasan pendatang di desa. Namun, setelah dilakukan mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah, kedua pihak akhirnya berhasil mencapai kesepakatan bersama. Aturan pembatasan pendatang resmi dicabut dan diganti dengan aturan ketertiban yang berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan asal daerah. Dalam mediasi juga dijelaskan bahwa konflik sosial dapat muncul karena perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat. Selain itu, pelabelan sosial terhadap kelompok tertentu dapat memperburuk hubungan sosial dan memicu diskriminasi. Melalui dialog dan komunikasi, kedua pihak akhirnya sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan bersama-sama. Pendatang juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat agar hubungan sosial menjadi lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak selalu harus berakhir dengan permusuhan. Dengan mediasi dan sikap saling memahami, penyelesaian damai dapat dicapai tanpa merugikan salah satu pihak. Saya Priskila melaporkan langsung dari Desa Selaras. Selamat sore, terima kasih.